Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sugara, NIM 18121. Mata kuliah Perencanaan Pembangunan kelas A. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu proses dan teknik penyusunan RPJMD. Baik, langsung saja. Ya, apa itu RPJMD? RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahun yang berisi penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif tentang visi misi dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan, mengacu pada Undang-Undang 25/2004. Baik, Selanjutnya, penyusunan RPJMD perlu untuk memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, strategi RPJMD. Strategi RPJMD harus erat kaitannya dengan proses penetapan ke arah mana daerah akan diarahkan, pengembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, demokratis dan partisipatif penyusunan RPJMD. Baik, perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dan seluruh stakeholder dalam pengembalian keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Yang ketiga, politis bahwa penyusunan RPJMD perlu melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik, terutama kepala daerah terpilih dengan DPRD. Yang keempat, perencanaan bottom-up aspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Yang kelima, perencanaan top-down bahwa proses penyusunan RPJMD perlu adanya sinergi dengan rencana strategis di atas, yaitu RPJPD dan RPJM nasional. Kerangka analisis RPJMD untuk memperoleh konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah, perencanaan dan penganggaran tahunan. RPJMD perlu menggunakan kerangka analisis dan program yang serupa dengan kerangka program RKPD, Renja, SKPD, Kebijakan Umum Anggaran, dan
APBD. Kerangka analisis yang diusulkan untuk RPJMD adalah menggunakan pembagian fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintah daerah. Adapun fungsi Pemda meliputi pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial. Proses penyusunan RPJMD. Terdapat tiga alur spesifik dalam penyusunan RPJMD, yaitu alur proses teknokratis strategis, alur partisipatif, dan alur legislasi dan politik. Tiga alur proses tersebut menghendaki pendekatan yang berbeda namun saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan RPJMD yang terpadu. Tahapan penyusunan RPJMD yaitu persiapan penyusunan RPJMD itu sendiri, penyusunan rencana awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan musrenbang RPJMD, perumusan rencana akhir RPJMD, dan penetapan RPJMD itu sendiri. Next, selanjutnya, alur proses partisipatif merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian public participatory planning event untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting dalam pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi stakeholder LSM, CSO, atau CBO untuk memberikan kontribusi yang efektif pada setiap kesempatan event perencanaan partisipatif, kemudian mengkaji ulang dan mengevaluasi hasil-hasil proses alur strategis. Oke, next. Alur proses strategis merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan untuk menghasilkan informasi, analisis proyeksi, alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif tersebut. Alur legislasi dan politis merupakan alur proses konsultasi dengan DPRD untuk menghasilkan Perda RPJMD. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review dan evaluasi atas hasil dari proses alur strategis maupun proses alur partisipatif. Oke, sekian dan terima kasih. Maaf jika ada kekurangan dalam presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.